Selamat pagi anak-anak, apakah kabar kalian baik? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi ini berjalan dengan lancar, bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Nah, anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Yang pertama adalah Abid Firmansyah. Apakah ada? Alhamdulillah ada. Yang kedua adalah Muhammad Fadlin Adnan. Alhamdulillah ada. Yang ketiga adalah Risatul Laili. Ada? Alhamdulillah ada. Yang keempat adalah Siti Rofiah. Apakah ada? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ya. Nah baiklah, karena hadir semua maka anak-anak harus semangat. Jadi harus semangat ya. Nah anak-anak, Bapak ingin bertanya nih, apakah anak-anak pernah mendengar sebuah cerita? Ayo coba tunjuk tangan yang pernah mendengar cerita. Ya silakan Mbak Lisa. Cerita si Kancil. Nah anak-anak mungkin yang lain juga pernah mendengar cerita si Kancil. Nah sekarang coba satu lagi. Coba Mas Adit pernah mendengar cerita apa? Timun emas. Nah timun emas. Coba sekarang Bapak bertanya satu kali lagi. Nah dalam cerita timun emas, coba anak-anak sebutkan satu saja tokoh yang ada dalam timun emas. Ayo coba sebutkan satu saja. Ya benar, Mbok Rondo. Wah, tepuk tangan untuk anak-anak. Anak-anak pintar semua ya, pernah mendengar sebuah cerita. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Nah, jadi kita akan belajar terkait tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang tokoh-tokoh, maka kita harus belajar terlebih dahulu unsur pembangun sebuah cerita. Jadi, dalam sebuah cerita ada dua unsur anak-anak. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, unsur intrinsik, anak-anak lebih jelasnya bisa dibuka pada buku LKS halaman 5. Ada yang tidak bawa buku? Ayo, siapa yang tidak bawa buku? Nah, ini saya pinjami buku Bapak. Baik anak-anak, silakan buka halaman 5 pada LKS. Nah, mari kita belajar bersama terkait unsur pembangun cerita. Jadi kita sebelum belajar tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, kita harus mengetahui unsur-unsur pembangun cerita. Nah, unsur intrinsik pertama, yang pertama adalah tema. Nah, tema adalah gagasan atau ide atau pikiran utama yang melatar belakangi sebuah cerita. Nah, contoh salah satu tema adalah tema tentang persahabatan. Nah, kalau misalkan temanya tentang persahabatan, maka ceritanya tentang persahabatan. Nah, kemudian kalau misalkan ceritanya tentang pahlawan, nah kalau ceritanya atau temanya tentang pahlawan, maka yang diceritakan juga tentang pahlawan. Nah, kemudian contoh lagi tema tentang lingkungan. Nah, kalau misalkan temanya tentang lingkungan, maka yang diceritakan juga tentang lingkungan. Bisa juga tentang lingkungan sekitar kita. Nah, contoh lingkungan sekitar kita misalnya sekolah atau mungkin lingkungan terdekat kita ini adalah ruang kelas, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Jadi ini adalah unsur yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi tokoh dan penokohan adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa tertentu dalam cerita. Nah, tokoh ini biasanya berupa orang, namun juga ada yang berupa hewan atau benda mati yang diinsankan atau
dihidupkan. Nah, contohnya adalah cerita fabel atau dongeng anak-anak. Misalnya si kancil, misalnya buaya putih. Jadi hewan-hewan bisa berbicara itu karena diinsankan atau dihidupkan dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, kemudian tokoh-tokoh dalam sebuah cerita dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang baik, tokoh yang membawa hal positif atau memberikan suatu hal yang positif dalam sebuah cerita. Nah, jadi mencerminkan hal-hal yang positif. Nah, kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah kebalikan dari tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, maka tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak baik atau bisa dibilang tokoh yang jahat. Jadi membawakan hal-hal yang negatif dalam cerita. Nah, kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis atau tokoh penengah. Nah, kemudian anak-anak, yang ketiga adalah watak. Watak atau karakter tokoh bisa dilihat dari ucapan, dari tingkah laku, atau dari interaksi antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Jadi watak bisa dilihat dari banyak hal. Nah, anak-anak juga bisa membaca pada halaman 5 ya. Nanti misalkan ada hal yang kurang dimengerti, bisa dipertanyakan kepada Bapak. Nah, unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar merupakan keterangan, petunjuk, atau apa saja yang berkaitan dengan waktu, suasana, tempat, ataupun situasi yang melatar belakangi terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Nah, anak-anak bisa dilihat pada halaman 5, latar terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat ini mengacu pada di mana terjadinya sebuah peristiwa. Apakah di sungai, apakah di gunung, apakah di bukit, di hutan, atau di mana saja tempat terjadinya sebuah peristiwa. Nah, kemudian yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu ini mengacu pada kapan terjadinya sebuah peristiwa. Apakah pagi, apakah siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, atau kapan saja waktu terjadinya sebuah peristiwa. Nah, yang ketiga adalah latar suasana. Jadi latar suasana ini mengacu pada suasana yang ada ketika peristiwa atau sebuah peristiwa terjadi. Apakah suasananya mencekam, apakah suasananya sedih, apakah senang, atau suasananya sepi dan ramai. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah latar sosial anak-anak. Jadi latar sosial ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, bisa berupa kebiasaan masyarakat yang terjadi dalam cerita, yang ada dalam cerita, bisa berupa tradisi, kemudian kebiasaan hidup, kemudian pandangan hidup, juga keyakinan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelima adalah amanat. Jadi unsur intrinsik yang kelima adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, jadi pesan yang ini disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau kepada kita semua. Nah, contohnya adalah dalam cerita Si Kancil yang Sombong. Nah, ketika kita membaca Si Kancil yang Sombong, maka kita dapat mengambil pesan moral dari cerita tersebut, yaitu menjadi orang jangan merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadi tidak boleh sombong, karena sombong merupakan perilaku tercela. Nah, kemudian adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang melatar belakangi penciptaan sebuah karya sastra. Nah, jadi unsur ekstrinsik adalah unsur yang melatar belakangi diciptakannya sebuah karya sastra. Nah, unsur ekstrinsik ini bisa berupa keadaan sosial, nilai-nilai sosial, atau tradisi maupun kepercayaan dan keyakinan masyarakat.
Nah, anak-anak, jadi unsur pembangun cerita ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, setelah ini Bapak akan bercerita kepada anak-anak. Tugas anak-anak adalah menyimak dengan seksama apa yang akan Bapak ceritakan. Nah, nanti setelah selesai bercerita, Bapak akan bertanya kepada anak-anak tentang tokoh dan penokohan yang ada dalam cerita yang Bapak sampaikan. Jadi tugas anak-anak harus menyimak dengan saksama. Nah, Bapak akan bercerita tentang Pak Sagi. Pada zaman dahulu ada seorang petani bernama Pak Sagi. Pak Sagi merupakan petani yang baik hati, pekerja keras, dan dia selalu pergi pagi dan pulang siang hingga sore hari. Pak Sagi ketika berangkat ke sawah tidak pernah lupa membawa bekal. Bahkan ketika memasuki jam istirahat, Pak Sagi selalu menawarkan bekalnya kepada petani-petani lainnya, meskipun bekal yang dibawa hanya sedikit. Adapun petani yang lain adalah Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah tetangga Pak Sagi. Sawah Pak Rahmat juga berada di sebelah sawah Pak Sagi. Pak Rahmat dan Pak Sagi setiap hari pergi ke sawah bersama, tetapi Pak Rahmat selalu pulang lebih awal daripada Pak Sagi. Pada suatu ketika musim panen, hasil panen Pak Sagi lebih banyak daripada hasil panen Pak Rahmat. Akhirnya hal tersebut membuat rasa iri Pak Rahmat kepada Pak Sagi. Akhirnya pada musim panen berikutnya, Pak Rahmat memiliki rencana yang jahat untuk Pak Sagi. Pak Rahmat berencana untuk menyebarkan tikus-tikus ke sawahnya Pak Sagi. Akhirnya pada sore hari, Pak Rahmat pergi ke sawahnya Pak Sagi dan ingin menyebarkan tikus-tikus yang ditaruh dalam sebuah karung. Namun ketika Pak Rahmat hendak menyebarkan tikusnya, tiba-tiba ada Pak Budi yang berada di belakang Pak Rahmat. Pak Budi kemudian memergoki Pak Rahmat dan Pak Rahmat pun terkejut. Akhirnya keesokan harinya Pak Budi menemui Pak Sagi untuk menceritakan hal yang telah dilihat oleh Pak Budi. Akhirnya Pak Budi dan Pak Sagi pergi ke rumahnya Pak Rahmat untuk membicarakan hal tersebut. Nah, ketika sampai pada rumah Pak Rahmat, mereka bertiga berbincang-bincang. Dan untungnya Pak Sagi tidak emosi, malah Pak Rahmat yang emosi karena rasa iri. Pak Rahmat masih keras hatinya, tidak ingin mengakui kesalahannya. Akhirnya Pak Budi menjadi penengah dalam perdebatan tersebut. Akhirnya Pak Rahmat meminta maaf kepada Pak Sagi, dan Pak Sagi dan Pak Rahmat berbaikan. Kemudian Pak Rahmat mengambil hikmah dari apa yang telah dilakukannya. Nah, jadi anak-anak seperti itu. Jadi cerita Pak Sagi ini menceritakan tentang petani. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Ayo tunjuk tangan, siapa yang bisa? Ya, silakan. Silakan Mas Adit, coba sebutkan satu tokoh yang ada dalam cerita yang Bapak sampaikan. Pak Sagi, ya benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Adit. Nah, kemudian yang kedua adalah Mas Fadlin. Coba Mas Fadlin, siapa tokoh selain Pak Sagi dalam cerita yang Bapak sampaikan tadi? Coba. Pak Rahmat. Ya, benar Pak Rahmat. Nah, tepuk tangan untuk Mas Fadlin. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah
Mbak Siti Rofiah, coba siapa tokoh yang ada dalam cerita yang Bapak sampaikan tadi? Ya, Pak Budi. Nah, jadi ada 3 tokoh anak-anak. Yang pertama Pak Saki, kemudian Pak Rahmat, dan yang ketiga adalah Pak Budi. Nah, sekarang penokohan yang ada dalam setiap tokoh apa saja? Siapa tokoh protagonisnya, siapa tokoh antagonisnya, dan siapa tokoh tritagonisnya? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ayo, bebas, langsung menjawab semua, tidak apa-apa. Ya, silakan Mbak Risa. Apa saja? Pertama protagonis Pak Saki. Ya, benar. Kemudian antagonis Pak Rahmat. Ya, benar. Kemudian tritagonis Pak Budi. Tepuk tangan untuk Mbak Risa. Nah, anak-anak, alhamdulillah anak-anak sudah paham terkait dengan tokoh dan penokohan yang ada dalam cerita fiksi. Nah, untuk mendalami pemahaman anak-anak harus senantiasa belajar, jangan sampai tidak belajar. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi, cerita yang ada dalam LKS tersebut harus anak-anak temukan siapa saja tokohnya dan siapa saja dan apa saja penokohan yang ada dalam cerita tersebut. Nah, jadi tugas nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah. Jadi anak-anak, sebelum kita akhiri, Bapak ingin bertanya. Unsur pembangun sebuah cerita ada berapa? Ada 2. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak sangat hebat sekali. Saya sangat semangat karena anak-anak semangat sekali dalam belajar. Untuk itu, anak-anak harus tingkatkan semangat dalam belajar agar ilmu kalian bermanfaat serta dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, Bapak tutup pembelajaran pada pagi ini. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, anak-anak, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.